Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah mendengar atau pernah diarahkan untuk mendaftar masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS apabila mau mendapatkan bantuan sosial? Biasanya seperti ini nih. Kalau ada warga yang bertanya, kenapa saya tidak mendapatkan bansos atau bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan sosial? Maka jawaban petugasnya biasanya daftar DTKS terlebih dahulu. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengupas tuntas apa saja keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu bisa terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sekaligus saya juga akan membahas terkait tata cara pendaftarannya, bagaimana cara untuk mendaftar agar data Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan juga syarat-syarat yang layak untuk bisa didaftarkan. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan juga bagi yang baru bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, serta bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Berikut akan kita bahas terkait DTKS berdasarkan infografis yang dibagikan di media sosial Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Pertama, penjelasan DTKS. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2021. Lalu, DTKS untuk apa? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 2. Bagaimana selanjutnya jika sudah terdaftar dalam DTKS? Berikut ini ada jenis-jenis program bantuan dan pemberdayaan yang bisa diberikan kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di antaranya yaitu penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. PBI JKN ini adalah BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu bantuan yatim piatu apabila terdata di dalam DTKS dan terdeteksi telah yatim atau piatu, maka berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan YAPI tersebut. Berikutnya, program sembako atau yang selama ini dikenal sebagai bantuan pangan non-tunai atau BPNT program sembako. Bantuan pangan non-tunai ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Program sembako ini merupakan transformasi program bantuan pangan non-tunai atau BPNT, yang mana sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali dari program operasi pasar khusus atau OPK, kemudian beras untuk masyarakat miskin atau RASKIN, lalu beras untuk keluarga sejahtera atau RASTRA, lalu kemudian BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening keluarga penerima manfaat atau KPM pemegang kartu KKS. Jenis program bantuan sosial berikutnya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer atau CCT. Hal ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Jenis bantuan sosial berikutnya adalah program permakanan. Bantuan permakanan ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi atau sejenisnya, atau menyesuaikan daerah masing-masing, seperti lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral, yang diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari dalam 1 kali pengantaran. Adapun tujuan program ini yaitu untuk perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan layak dengan indeks 30.000 per orang per hari untuk 2 kali makan. Bantuan sosial berikutnya adalah RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Bansos Rumah Sejahtera Terpadu ini adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan untuk fakir miskin. Selanjutnya adalah bantuan sosial PENA. Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA ini merupakan program dari Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha. Jenis bantuan sosial berikutnya adalah bantuan asistensi rehabilitasi sosial, yang mana jenis bantuan sosial ini merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Bantuan ini berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga. Berikut ini cara daftar DTKS. Yang pertama, masyarakat mendaftar diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan juga kartu keluarga. Selanjutnya dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Lalu hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya. Kemudian berita acara digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Lalu diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau SIKSNG. Kemudian data akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya, Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan. Nah, bagaimana Sobat Pendamping Sosial setelah tahu penjelasannya? Semoga saja Bapak Ibu semua yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan sosial saat ini bisa langsung mendaftarkan dirinya melalui desa atau kelurahan setempat. Dan apabila data tersebut sudah lolos masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan dinyatakan layak untuk menerima bansos, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mendapatkan jenis bantuan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bagikan video ini ke sosial media yang Bapak Ibu punya. Serta bagi yang baru saja bergabung, klik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Serta tulis komentarnya di bawah video ini. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.